Ada yang 2 liter, lebih enak yang 2 liter, jadi kita tidak capek karena ini kan cepat habis ya, kita harus ganti. Nah ini berarti disambungkan, dia mengalir masuk ke blender terus keluar melalui urin ya, sambil membawa darah, membawa clot, sisa-sisa jaringan ya. Nah itu ditampungnya di mana? Kalau yang urin bag biasa untuk kateter yang double lumen, ini yang biasa kita pakai di rumah sakit ya, urin bag untuk pasien-pasien kita. Nah ini kapasitasnya sama sih, ini 2 liter, terisi sedikit ya, 2 liter. Nanti urin yang mengalir ke sini itu nggak kelihatan itu melebar-melebar di dinding plastik ini. Tetapi kalau kita pakai urogat yang triple lumen tadi ya, ini nyambung ke SPP kan? Ini saya buka ya. Gantung juga, nanti tidak sesuai gravitasinya ya. Nah ini yang ibu bilang kemarin, kalau di sini tidak ada chambernya, di sini disediakan kotak, jadi nggak lengket satu sama lain. Supaya apa? Ini yang nanti buat monitoring irigasinya. Jadi kalau di sininya kita atur loss clamp, gitu kan, di sini juga harus kelihatan. Kalau di sininya tes, di sini juga tes, harus seirama. Begitu nggak seirama, ada yang salah di sistemnya. Mungkin ada yang tertekuk, mungkin ada clot yang kemarin ibu bilang menyumbat di sini. Ya, kalau tidak segera ditangani, bladernya terancam. Perbedaan tekanan tadi, tekanannya makin tinggi, ininya ngocor, ini nggak keluar, tertampung di sini, alih-alih bisa mengeluarkan sisa darah, air irigasi pun tertahan ya, itu potensi untuk ruptur. Nah kemarin yang ibu bilang, boleh nggak di flash, boleh nggak dibilas, dibilasnya di sebelah mana, didorongnya pakai squid. Kita ambil squid yang gede, yang 50 cc, yang gede lagi, kita isi tuh NaCl atau water steril, mau kita dorong. Di mana yang akan kita dorong? A, B, C. A, B, C. Di mana? A, B, C. B. Mana yang akan kita flash? Kita dorong biar sumbatannya B yang tengah. Iya. Kita dorong Iya. masuk kembali ke bladder. Clot-clotnya masuk kembali ke bladder. Atau yang dari cairan irigasi? Yang B. Yang B. B? C. Apa B? Apa C? Kalau C kan buat balon ya? Iya. Kita coret ya, nggak mungkin. Heeh. Tinggal pilihannya A atau B. Yang B ini tempat urin dan clot keluar. Oh berarti A. Yang A ini cairan irigasi. A. Ya. Iya kan mau Sumbatan dimasukin clotnya ada di mana? Di di saluran B. ini kan ada 3 saluran nih. Saluran balon, saluran air irigasi, dan saluran urin keluar. saluran urin. Di saluran keluar. Kalau begitu mana yang kita flash? B. Yang saluran urin. Jadi sumbatan di sini kita kembalikan masuk ke bladder. Ya. Ya kah? Bingung kan? Bingung nggak? Tapi tahu arahnya nggak? Karena di ruangan selalu di flash. Padahal itu yang seharusnya nggak boleh dilakukan.
Karena bladder yang terluka post reseksi itu dia sangat resiko untuk spasmo, dan spasmo itu yang menyebabkan ruptur. Kalau kakak perawatnya bilang selama ini bertahun-tahun dek saya dinas nggak ada peristiwa ruptur, saya lapor. Kalau dokter urolognya bersabda, ya udah flash aja, rekam, tulis perintah urolog dokter A gitu. Jadi nanti ada apa-apanya bukan perawat yang tanggung jawab. Kan sistem ini kan yang menangani kan yang memasang, melakukan tindakan itu medis. Jadi kita sifatnya karena itu menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia, eliminasi, maka kita ikut concern di masalah ini. Ya. Jadi yang kita flash yang urin apa yang irigasi? Enggak boleh ya? Yang urin apa yang irigasi? Jadi begitu nggak sinkron tetesannya, ya kalau masalahnya ada di kalau masalahnya ini ada di ujung kateter di mana ada segerombolan sisa-sisa jaringan yang menghambat, maka loss clamp ini akan membuyarkan sejenak kerumunan tadi. Kalau itu bisa berhasil, oke, kita lanjutkan. Kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Tapi begitu kita loss clamp, tetap ininya tidak menetes, dihentikan saat itu juga. Langsung stop. Begitu stop, langsung kita upayakan milking, ya, periksa sistemnya. Nggak bisa lagi lapor ke urolog yang menangani. Gitu, ya. Kalau memang urolognya oke, flash aja atau aspirasi, ya, baru kita lakukan. Tapi yang tanggung jawab tetap dokter. Tapi kalau kita mengambil keputusan sendiri tanpa lapor ke medis, kita yang salah. Ya, jadi harus ada bukti hitam di atas putih. Yang kita flash tentu saja yang urin. Jadi kita balikin lagi ke bladder atau boleh di cairan irigasinya hanya untuk membuyarkan kerumunan tadi. Membuyarkan kerumunan ya, tetapi tidak bisa mengusir yang menyumbat di sepanjang kateter. Kan beda saluran, ya. Kalau aspirasi wajib itu ada di saluran urin. Kita aspirasi supaya tersedot. Itu bisa di Ya, cuma tadi resikonya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Dengan cara sirkular. sirkuler. Makin ke pinggir, makin ke tepi, jadi jangan balik lagi ke tengah, ya. Searah jarum jam apa berlawanan? Berlawanan. Berlawanan. Terserah. Prinsipnya dari tengah ke pinggir. Mau begini oke, mau begini oke. Tapi kalau sudah begini ya jangan terus begini, ya. Mempersulit diri sendiri, ya. Ya, baru kita siapkan. Ini ada set steril. Ini kemasan konvensional, kemasan paling jadul. Sekarang nggak ada lagi. Sekarang kemasannya pakai kemasan plastik, ya. Kayak begini, plastik alatnya di dalam. Jadi kelihatan dari luar apa aja yang ada di dalam. Setiap rumah sakit nanti beda kateter setnya. Kalian bisa lihat kalau dirasa kurang, kalian bisa bawa ekstra di luar set, ya. Nah, kalau kemasannya begini, ini mudah karena samping-sampingnya ini kan ada seal yang mudah dibuka.
sebaiknya bukanya itu melebar, jangan memanjang. Kalau ini memanjang, ini kan area steril yang di atas ini, ya. Padahal nanti kateter yang akan kita taruh itu panjang, jadi lebih baik melebar begini. Ya. Untuk tindakan apapun, membuka set steril usahakan jangan memanjang, tapi melebar supaya space-nya lebih luas. Ya. Nah, bagaimana dengan yang konvensional? Besok kalau kemasannya begini, Mas, kalian wajib mengkoreksi dulu. Kalau kemasannya begini, maka ini dua permukaan akan on steril. Kalau kemasan begini nanti dibuka, kan yang atas area steril, yang nempel di sini akhirnya on kan. Salah satu permukaan ini harus yang steril dan yang satu yang bisa on. Nah, yang kita pegang itu bagian yang boleh on, yang nanti nempel di sini, bukan permukaan yang atas. Nah, yang mana itu? Permukaan atas itu ada yang di bawah. Jadi kita hanya boleh pegang yang bagian atas, ya. Karena itu nanti koreksi dulu ini sampai tenggelam. Gini, nggak ngelawir-ngelawir, ya. Nah, nanti yang kita ambil begini. Ambilnya dari satu permukaan saja, tidak boleh begini. Ya, kalau begini nanti permukaan yang harusnya steril menjadi on. Jadi yang kita pegang harus permukaan atas saja. Yang berikutnya ada lipatan lagi. Yang berikutnya harus dari bawah. Kalau yang tadi harus dari atas, berikutnya justru dari bawah. Karena yang bawah adalah bagian yang nanti nempel di troli. Ya, kalau susah nariknya boleh gini. Apa aja di dalamnya? Bengkok. Karena bengkok ini walaupun dia tempat sampah, tempat urin, tempat nanah, tempat apapun yang sifatnya jelek-jelek, begitu dia masuk ke set steril, bengkok ini steril. Dia harus diletakkan di atas sesuatu yang steril juga. Nggak boleh di atas selimut, nggak boleh di atas laken, nggak boleh di atas dada pasien, nggak boleh kemana-mana. Harus di atas sesuatu yang steril juga. Ya. Ada apa lagi? Duk lubang. Ini tentu buat genitalnya, ya, buat vaginanya. Penisnya nanti dikeluarkan ke sini. Nah, ini juga salah satu harus tetap steril, salah satu akhirnya nempel ke pasien kan. Tangan kita nanti pakai handgun steril. Jadi dia harus ada di permukaan yang steril. Boleh yang mana aja kalian tentukan. Posisinya seperti ini. Ya. Naruhnya jangan seperti ini. Karena tangan steril kita akan menyentuh pasien. Tapi sebaliknya seperti ini. Bu, susah tahu Bu, begini-begini alih-alih tetap steril malah nyenggol kemana-mana. Kalau kalian ribet, boleh seperti biasa aja, santai coy, yang penting steril. Ya, pegang ujung-ujungnya, taruh sini, jatuhkan, jangan ditaruh begini, tapi dijatuhkan, dibenarkan posisinya, steril, ya kan? Ya, jadi boleh dengan cara seperti ini. Ini yang benar. Dulu kalau bukti ujian harus begini, kalau nggak begini nggak lulus. Tapi kan sekarang yang penting steril. Keperawatan itu seni, ya, daripada kalian. Ya, boleh. Duduk steril. Ini hanya dipasang sesaat sebelum memasukkan selang kateternya. Waktu vulva atau penis hygiene tidak perlu pakai ini. Ya, nanti kita lihat. Apalagi ini ada Novocom. Ini ada 5 kapas bulu. Ini dibuat yang paling minimalis. Karena itu di awal tadi sudah harus kita bereskan di sini.
karena ini fungsinya cuma membersihkan kembali dan mendesinfeksi kalau perlu, pakai betadine dan NaCl. Tapi untuk sekarang kita sepakati kita cukup pakai NaCl, nggak ada infeksi, nggak ada ulkus, nggak ada apa-apa di genital pasien kita. Ya, 5 tentu saja kalau perempuan ya buat minora kanan, minora kiri, mayor kanan, mayor kiri, meatus uretra sampai dengan perineum. Kalau laki-laki ya dari meatus uretranya, dari helmnya melingkar, buang, lanjutkan lagi melingkar, buang sampai ke pangkal penis dan skrotum. Sudah, tapi ingat sebelumnya kan sudah dibersihin pakai air hangat dan sabun ya. Ada apa lagi? Pinset. Sinergis atau anatomis? Anatomi. Kelihatan ya? Itu anatomi. Sinergis apa anatomis? Anatomi. Enggak ada. Itu anatomi. Itu anatomi. Itu enggak ada. Enggak ada green. Nggak kelihatan. Sinergis apa anatomis? Anatomi. Anatomis. Lucu ya? Anatomi. Anatomis apa sinergis? Nggak ada cucuknya, nggak ada. Anatomi. Anatomis ya. Terus selembar Kasa. ya. Kita udah tahu isinya ya. Pasangannya siapa Kak Teter? Suaminya. Terus apa lagi? Handscoon steril. Berapa? 2. Apa lagi? Bersih di situ ya. NaCl. Buat apa? Buat ngebersihin Ya, ininya. lupa hygiene ya. Terus cairannya apa lagi? Aquades. Ya, buat Balon. isi balon. Dan isi balon pakai apa? Pakai squid. Pasang kateternya biar nggak sakit pakai apa? Gel. Gel. Dan kalau lubrikannya sudah terbuka dari kemasannya, ini jangan kita taruh di set steril. Kita pelototin aja nanti. Ya, tetapi kalau ini masih dalam kemasan, nanti kita boleh taruh di set steril. Ya, nanti kita lihat. Apalagi? Plaster. Apalagi? Itu sampah. Lucu banget. Apalagi? Apron. Underpad. Apalagi? Bengkok. Apalagi? Sudah kayaknya? Sudah ya? Sudah. Lagi. Ini nanti kalau di ruangan kalian boleh nanya ke kakaknya, Kak. Kalau sudah kerja, aku mau pasang kateter, kira-kira ada yang kurang nggak? Kalau lagi ujian, Tri, saya sudah siap, Ibu mau periksa sudah lengkap atau belum? Gitu. Jawabannya harus siap mental, ya. Kalau diberi lagi waras, sudah lengkap, yuk. Kalau lagi nggak waras, kan ujian nanya-nanya. Harus nggak boleh. Waras aja Bu. Kita ujiannya tanggal 2. Sudah lengkap, kita bawa ke pasien. Ibu alatnya sudah saya bawa ke sini. Kita siap untuk pasang selangnya ya. Tapi sebelumnya saya izin untuk cuci tangan. Cuci tangan lagi.
kali ini cuci tangan sebelum persiapan sebelum Tindakan. tindakan ya. Kita cuci tangan 6 langkah. Udah. Kita pakai permisi ya, selimutnya dibuka, udah aman ya, nggak ada orang yang bisa Kan lihat. bilang tadi di kantong jaket. Jaket sebelah dulu Pak. Terus apa lagi? Aku di YouTube. Ya, Bayar sudah. pakai channelnya Pipa. Iya, pintar. Lucu upload. Dan pasang. Lupa bener. Diangkat sebenarnya, diangkat sedikit potongnya. Yuk, angkat lagi. Angkat ya Bu. Siap ya, dilepas ya. Jadi pasang underpad dulu sebelum melepas Celana. celananya ya. Nah, sekaligus diatur posisinya. Karena ini phantom. Kalau nanti pakai pasien beneran, ya bisa waktu tindakan aja. Ibu tolong ini kakinya di ya. Posisi apa ini? Posisi apa ini? Dorsal. Dorsal. Apa sih? Dorsal. Dorsal. Recumbent. Apa bedanya dengan litotomi? Kalau litotomi. Dorsal recumbent itu telapak kaki masih menapak di mandur. Kalau litotomi itu tidak menapak ya. Biasanya dikasih penyangga di sini. Litotomi. Terus kita taruh bengkok. Ya, kita tutup kembali. Kita siapkan makanya yang mana lain. Oh mungkin biar enggak. Urin bed ini nanti kalau di rumah sakit Dibuka terus. Kenapa harus ada mau ditaruh di set steril nggak apa-apa ya. Tapi kalau menurut Enggak kok pada bengkoknya. ibu, menurut yang Bengkoknya disepakati taruh di situ. sini ya, karena ini kan tidak perlu steril. Jadi boleh disiapkan saja di dekat pasien, tetapi pastikan bagian yang dipertahankan steril di konektornya ini harus tertutup rapat. Ya. Jadi satu-satunya yang harus dipertahankan steril itu bagian konektornya. Ini ada tutupnya. Ya. Berarti harus tembak kencang dulu sebelum masuk. Ini dibuka. Sebelum dibuka. Oh Jadi iya. jangan sampai waktu mengeluarkan ini sembarangan sehingga tutupnya lepas dan jadi on. Ini kebetulan pas dapat pabriknya yang jelek kata tadi, karena ini nggak ada klipnya. Oh iya. Ya sehingga rentan. Beda dengan yang merah. Itu cowok tapi itunya cewek. Semua bahan misalnya nggak ada yang bilang. Kalau merek yang ini dapat ada kleknya. Oh iya. Kalau yang ini Ada. ya tidak recommended yang merek ini. Ya kita siapkan di sini aja, nggak jauh-jauh dari pasien. Ini pastikan tertutup rapat. Ya, apalagi yang bisa kita siapkan?
buka set steril. Berarti kita harus buka karena ini sudah senggol-senggol banyak sekali ya. Kita buka, kita pakai handphone aja. Ini handphone atau apa ini? Itu harus dibuka. Set bang, ya. Tetap 6 langkah kita baru pakai siapkan set. Seperti tadi dari atas ke bawah. Atas. Kalau mau cepat, ini boleh langsung disesuaikan dengan anatomis trolinya. Siku kain ini pas di troli seperti ini, supaya minimal nanti bagian yang on steril. Kalau kalian lupa, ya boleh-boleh aja langsung buka cepret. Ini dari bawah kan, buka cepret. Ini buka cepret. Yang ini juga buka cepret. Ini area on steril. Ini area resiko on steril. Ya, jadi tidak dianjurkan posisinya seperti ini. Kalian harus tarik ya. Ya, sehingga area on sterilnya minimal. Kalau ada sesuatu di sini atau ada yang tertekuk di sini, walaupun sepersekian detik, jangan ya on steril. Santai aja kita pegang di bagian yang bawah. Ya, seperti itu. Terus apalagi yang perlu kita siapkan? Selama kita belum pakai handphone steril, kita siapkan segala sesuatu. Mami. Apalagi? Gel. Oh, kateter. Kayaknya dituang gitu. Itu. Sekarang kan panjang. Ini kalau ketemu yang lengket begini agak susah. Kita perhitungkan jatuhnya di area ya Steril. on. Ya, jadi kalau on begini, besok respon kalian jangan ya, tapi langsung istri maaf om saya harus ganti. Ya, Tapi kalian nggak apa-apa. boleh ganti alat. Yang dinilai adalah respon, concern, komitmen, itu yang dinilai. Karena manusia ya kayak Bibi aja, dari kemarin dari dulu Bibi ngajar nggak pernah on steril. Baru dengan A3 kali ini on steril. Ya, jadi harus ganti. Tapi baik ya langsung boleh ganti, coba gue habis. Iya, kalau misalkan kita kayak misalkan ngomong atau apa gitu, itu kan punya steril, ganti alat berapa? Jatuh itunya. Tapi nggak ganti alat. Iya, sama itunya bisa apa? 3 kali juga kali ya. Pokoknya misalkan Kita pakai yang ini dulu ya. minta ganti aja. Karena nanti satu itu buat kalian demonstrasi. Bodo amat sih. Ada yang kemasannya kemasan luar yang ada kertasnya, di dalam ini ada kemasan plastik lagi. Kalian boleh melepas kemasan luar saja, seplastik-plastiknya ditaruh. Tapi ketika ininya susah kayak tadi, kira-kira ini susah dibuka, kalian boleh buka sebagian, ambil kemasan dalamnya, baru dibuka kemasan dalamnya, ditaruh kateternya saja, tidak seplastiknya. Ya, boleh. Jadi ada dua cara, ada 2 kemasan.
sudah bagus ya. Terus apalagi yang bisa disiapkan? Langkah pertama kan kita mau vulva hygiene, harus memakai kapas lembab NaCl. Kapasnya ada di situ, NaCl-nya ada di sini. Gimana caranya membasahi, melembabkan, mengocorkan ini? Padahal tertutup oleh bengkok. Jadi pakai handscoon steril ya, pakai sebelah kiri, terserah mau sebelah kanan atau sebelah kiri, terserah kalian. Bawahnya 2 set gitu kan. Apanya? Dua set. Oh, Ada 2 soalnya. enggak, ini cuma satu. Ini apa beda? Ini sebelah buat sebelah. Di ini kan biasanya satu kan. Kalau di ini tuh ada 2 gitu. Dua ini. Enggak, bukan ini cuma satu tangan. Enggak, maksudnya kan Biar kelihatan ya, makanya ya di sini sih ya, catat bukan di dada pasien, di situ. Ini biar kalian kelihatan. Ini kan sudah disediakan lipatan-lipatan. Jadi kita jangan memegang bagian yang dalam. Sama kayak prinsip steril dimanapun. Ya, jadi yang boleh dipegang bagian luarnya aja. Seperti ini. Supaya nggak nutup lagi seperti ini. Bukan seperti ini. Karena nanti kalau ini menutup lagi on. Ya, jadi boleh yang dipegang bagian luarnya saja. Kalau mau pakai tangan kanan dulu, tangan kiri yang ambil di handscoon yang kanan. Silakan. Ya. Kalau mau pakai yang kiri, tangan kanan yang ngambil di sini. Ini selalu posisinya seperti ini. Jadi jempol ada di pinggir. Ya, jadi tidak perlu diintip-intip lagi. Ya. Tangan kiri bisa bantu, yang boleh dipegang bagian yang nanti akan melekat di bagian kulit, bukan di bagian dalam sterilnya. Ya, jadi ini boleh dipegang, ini bebas kalian pegang, boleh. Tapi yang tidak boleh dalam dan jari. Ya. Pastikan semua jari masuk rumahnya, baru kalian tarik. Ingat ya, pakai sebelah dulu. Ini keluarkan dulu biar tidak basah kecipratan. Ini kasa biarkan di sini. Ini pincet boleh dikeluarkan. Kita ambil NaCl. Setelah pakai handscoon steril, pantang begini, harus begini, ya, nggak perlu begini juga. Kenapa harus begini? Karena kadang-kadang ada tumpahan supaya tidak membasahi kain dan tidak membasahi duk bolong. Karena itu nuangnya begini. Kalau kalian liwah pakai tangan kiri, berarti yang pakai handscoon tangan kiri dulu, biar yang nuang tangan kanan. Ya, terserah. Nah, kalau nuangnya begini, kadang tumpahnya ke jadi harus sesuai dengan instrumen. Ya, sudah sekiranya cukup. Jaga jarak ya, jangan terlalu dekat. Lalu kita buka selimut pasiennya. Kita pakai handscoon ya, sebelah ya. Nah, kalau sudah pakai handscoon yang steril, kita hanya boleh memegang bagian dalam, nggak boleh lagi pegang bagian ini. Ya, ingat ya. Ini lima-limanya harus kita ambil pakai tangan kanan, lima-limanya semua. Soalnya kalau satu kita bersihkan, tangan kita sudah on.
nggak boleh lagi balik ke set steril ya, karena itu harus diambil 5-5-nya. Terlalu basah Putri, boleh diperes tapi tidak di sini, peresnya di bengkok. Jadi lengket satu sama lain. Kalian boleh pisah-pisahkan. 1, 2, 3, 4, 5. Tangan kanan. Tangan kiri ngapain? Buka labia. Jadi langsung on steril. Ya, kita bersihkan. Dari mana dulu? Kita ikutin yang di maturitas. Labia minora. Ya, boleh yang jauh dari kita dulu. 1 usapan saja. 2, labia minora yang sebelahnya lagi. Ya, labia mayora. Labia mayora lagi yang sebelahnya. Terakhir, orifisium uretra atau meatus uretra sampai dengan perinea. Dah, ya. Kalau ada luka atau ada peradangan, ada apa, boleh pakai betadine, ya, dienjari. Sudah ingat, ini posisi tangan kita sudah on steril. Jangan iseng-iseng mendekati sabilena, ya, langsung dilepas saja. Dari atas apa? Jerat. Dulu baru Iya, dulu ya. Ya, selanjutnya kita hanya keluarkan seperti ini. Kenapa ibu pakai 2 tangan? Supaya menahan. Kalau begini kita nggak bisa kontrol, biasanya langsung muncrat. Tapi kalau ada tahan gini, kita bisa mengeluarkan sepertinya. Jadi kayak gitu. Kalau nanti di kenyataannya mungkin butuh lebih banyak. Tips kalau Oska, jangan banyak-banyak, karena tangan kalian nanti menjadi licin dan susah untuk aplikasinya. Ya, jadi secukupnya saja. Kalau laki-laki tidak perlu dituang di situ, langsung sesaat sebelum memasukkan kateter. Ini harus steril. Masukkan ke gland uretranya. Pluk. Masukkan semua, serut sampai habis. Dimasukkan ke uretranya. Jadi tidak perlu dioles di kateter. Ya, nanti ke pasien beneran begitu. Semua rumah sakit begitu. Jadi jangan khawatir. Kalau perempuan dioles saja. Sudah siap semua? Belum. Bater. Ini namanya 10 ringan. Oke? Angkat. Kita pakai Mau cuci tangan dulu ya, Mbak? Iya. Iya, coba tanya nih. Pakai ini nggak sih nanti? Iya, maksudnya kayak Ibu. jangan lupa siapkan lagi pasiennya. Ibu. Sebelum pakai ini cuci tangan lagi nggak? Bu? Enggak, Oh, nggak usah. sudah satu rangkaian tadi. berarti 1 kali dong. Ya Allah. Nah, langkah pertama pasti kita mengamankan ini dulu, supaya tidak malu lama-lama juga. Kita tutup ya, padahal tutupnya bolong juga. Kita pasang di bolong kita, terserah masangnya, mau begini lepas boleh, mau yang kayak di oka begini boleh ya. Nggak pas jangan khawatir, kita bisa atur ya.
Terus bengkok, karena ini steril harus di atas sterilnya juga. Terus selanjutnya Di atas. Iya, bengkok yang tadi udah gini. cek, Ini yang steril. cek ya, cek balon. Ya, ini wajib kita lakukan. Iya. Di sini nggak ada ulirnya, jadi kalian nggak perlu mengulir, ya, karena nggak begitu cara kerjanya. Tapi didorong. Di sini ada ijo-ijonya, itu harus didorong sampai mendalam dan ditahan. Kalau kita lepas dia akan nonjol lagi, nanti airnya nggak masuk. Jadi harus harus ditahan, ya, dorong, tahan pakai jari-jari tangan kiri kita, baru kita dorong. Kalau nggak ditahan dia nggak akan masuk, tapi muncrat, ya. Jadi harus didorong. Balonnya bagus, berfungsi dengan baik, tidak bocor. Bisa pecah? Bisa. Bisa. Nggak bisa. Bisa. Ini kan kalau balon hijau bisa kalau overload, ya. Jadi berapa kita isi, berapa banyak? Ada tulisannya di sini. Ini 30 ml. Jadi kalian nggak boleh isi lebih dari 30 ml. Kurang boleh, Bu. Kalau kurang 1-2 cc nggak apa-apa, tapi kalau kalian hanya isi 5 cc, 10 cc, pasiennya bersih, batuk-batuk hebat, bisa meluncur lepas, ya. Terus apalagi kita kasih lubrikan. Walaupun sudah kita taruh di kasa, kita tidak boleh mengolesnya dengan kasanya, karena alih-alih nempel di sini malah semakin nyerap di kasa, ya. Jadi tetap harus kita colek pakai. Boleh, Bu, dituang di sini, boleh. Kalau tadi lubrikannya steril, jadi kita boleh taruh di sini. Kita tinggal begini, kan sering begini, ya. Tapi itu nggak prinsip, itu masuk ke seni, ya. Berapa panjang? Nggak usah banyak-banyak, sesuai yang kita masukkan, 5-7,5 cm. Ya, udah gitu kita siap untuk memasukkan. Taruh ini harus sejangkauan kita, ya, jangan jauh-jauh banget di sini. Bagaimana cara memasukkannya? Ini harus selalu ke bawah karena nanti urinnya kan keluar lewat sini. Jadi harus begini, di bawah ke arah bengkok. Baru dililit. Bu, susah, tanganku gede. Mana yang tangannya gede? Nggak perlu dipaksakan begini, boleh seperti ini. Suka-suka kalian, senyamannya kalian. Boleh, Bu, begini. Boleh, tapi akan susah, ya. Boleh dililit-lilit di jari, Bu. Boleh. Susah. Ya, jadi maksimal hanya seperti ini. Takut susah seperti ini. Yang nggak boleh seperti ini. Kenapa nggak boleh? Cuci tangan pakai urin. Begini, muncrat. Kalau pasien inkontinensia nggak apa-apa, urinnya cuma sedikit. Tapi kalau retensio 3 hari nggak pipis, tekanannya tinggi, begitu masuk bladder, berapi, ya. Jadi harus seperti ini ke bawah, ya. Tangan kiri kita ngapain? Di bawah. Karena uretra perempuan susah, penampakannya itu susah, kecil dan dia tertutup jaringan lemak dan labia yang ada di situ. Susah sekali nyarinya. Ini pantum sangat mudah kelihatan. Istilahnya sambil merem juga bisa. Tapi nanti kalau dengan pasien asli, makanya kalau perlu ada lampu tadi.
ya. Jadi tangan kiri untuk membuka labia. Artinya tangan kiri on. Karena itu disediakan pinset. Kalau tangan kanan dirasa butuh bantuan tangan kiri, maka tangan kiri memasukkannya harus pakai pinset. Dari sini aja sih kelihatan. Iya, paling atas. Beda. Lubang uretra itu sangat kecil, sementara lubang vagina itu relatif lebih besar. Ya, walaupun gadis pula itu akan kelihatan mudah melihat lubang vagina daripada uretra. Itu persis di bawah gland ini, klitoris kalau perempuan. Ya, di sini juga hati-hati. Sangat hati-hati, sangat gentle untuk mencarinya karena ini daerah yang sensitif, pasiennya sangat-sangat akan tidak nyaman ya, jadi jangan kalian stimulasi yang berlebihan juga ya. Kita masukkan, kalau memang tidak perlu bantuan tangan kiri, cukup tangan kanan yang memasukkan, ya nggak apa-apa juga. Sambil pasiennya tarik nafas, tarik nafas panjang dulu. Ya, sekali lagi ya. Berapa panjang dimasuk? 5 sampai 7,5. Tadi udah berapa? Bahkan? Iya. Boleh begitu? Ya. Jadi kalau kita tidak tahu sudah berapa panjang yang masuk, kita bisa mengobservasinya dari haluaran urinnya. Begitu urin sudah masuk, berarti ujung kateter kita sudah masuk ke bladder. Kita hanya perlu memasukkan lagi sekitar 3 sampai 5 cm. 1, 2, 3, 4. Sampai sini. Pegang perkiraan. Ini lebih mudah memperdalam lagi setelah urin keluar daripada dari awal harus masuk 5 sampai 7,5. Kita akan susah ya. Jadi begitu urin keluar dimasukkan lagi lebih dalam ya, 5 cm lagi. Sambil mengamati haluaran urin. Ya, urinnya kuning jernih, baunya khas amonia, ya khas bau urin, tidak ada darah, tidak ada klot, gitu, ya. Sudah, kalau inkontinensia karena urinnya sedikit, kalian harus tunggu sampai urin habis keluar. Tapi kalau kasusnya retensio, urinnya itu banyak, maka bengkok yang kecil ini tidak akan bisa menampung. Karena itu kalian harus klemnya manual aja. Bagian yang keluar urin ini yang ditekuk sambil kita mengisi balon ya. Tapi kalau kasusnya inkontinensia ya udah tunggu sampai habis urinnya baru kita isi balon. Ini pantomnya tidak muat banyak cairan dan gampang mudah ya. Susah ini. Sudah sekiranya itu 30 cm ya, baru kita cek sudah terfiksasi dengan benar belum. Dengan kita tarik gentle, jangan tarik tambang ya, gentle, karena ini sakit. Sudah terfiksasi dengan baik, sudah kosong, kempes bladdernya ya. Nah, satu lagi catatan, ketika memasukkan balon, memasukkan cairan ke balon, pas memasukkan pasiennya teriak kesakitan, sakit suster, aduh, diapain terus? Ya, berhenti, pasiennya disuruh apa? tarik nafas. Tarik nafas panjang. Coba tarik nafas panjang ya. Sakit suster, masih sakit. Berarti masalahnya bukan di situ. Iya, kita khawatir posisi kateter secara tidak kita sadari dia agak meluncur keluar sehingga posisi balon masuk ke saluran
uretra lagi, ya, sehingga kita pastikan lagi kita lebih dalam lagi, ya, baru kita masukkan. Kalau masih tetap kesakitan, padahal kita sudah yakin ada di bladder, ya tadi tarik nafas dalam ya, sambil temennya mungkin pakai massage apa tangannya di ini untuk mengurangi lemasnya, ya. Sudah. Nah, kalau sudah kita tinggal koneksikan ke urin bag. Nggak usah dicium gini ya. Ingat tadi harus dipertahankan steril. Jadi jangan dibuka dulu. Ya. Masukkan, ini tangan kita sudah boleh on. Karena kalau nggak lewat sini nanti susah buka duk bolongnya. Karena ini kateternya kecil, dia nggak bisa sampai polnya. Nah, seperti ini, jadi duk bolongnya bisa langsung dibuka. Kalau nggak dari bawah, kita harus memasukkan urin bag dulu ke sini. Jadi kita fiksasi di luarnya. Kenapa sih? Keluarinnya udah dikeluarkan tadi kan dari dalam. Jadi pas udah gimana ya? Itu tadi dari dalam bawah dari Ya, dalam. kasih jarak ya. Jangan begini, tapi begini. Ya, di paha bagian dalam. Boleh kasih tulisan? Boleh kasih tanggal. Ya, jadi nanti kalau perawatan kateter ininya diganti, ya tulis lagi. Tulisnya jangan tulis tanggal perawatan kateternya, tapi tanggal pemasangan. Ya, sambil tandai di kalender. Dan ditulis di rekam medis. Ya, Ibu sudah terpasang. Ya, mungkin terasa Dari dalam yang tadi. tidak nyaman, tapi bisa untuk mengurangi rasa ya. Keluar. Ini kita bersihkan dengan NaCl tadi. Ya. Berarti airnya di NaCl-nya dicampur sama betadin apa gimana? Di kom kecil begini. Kasih betadin, dienjarin dengan NaCl. NaCl dicampur sama betadin itu kalau mau bersih. Buat perawatan ya? Oh ya kayak waktu semester berapa tuh? 1 parabi. Sama parabi. Allah. Tapi kalau kita cuma pakai itu doang NaCl doang. Waktu parabi dia salah satu baru NaCl dulu baru betadin. Enggak pakai betadin. Ada yang ditanyakan? Gue lupa.